Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfiani Devika dengan NIM 231921070. Saya akan menjelaskan tentang dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa, studi kasus OVO sebagai jasa dompet digital. Tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Setiadi SEMM. Nah, yang pertama adalah pengertian dan karakteristik bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan layanan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berbeda dengan bisnis barang yang menghasilkan produk fisik, bisnis jasa menawarkan sesuatu yang tidak berwujud. Artinya, sebelum digunakan, konsumen tidak dapat melihat, menyentuh, atau mencoba jasa tersebut secara fisik. Dalam kehidupan modern, salah satu contoh nyata bisnis jasa adalah layanan dompet digital seperti OVO. Selanjutnya, karakteristik jasa. Secara teori, jasa memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, intangible atau tidak berwujud. Ketika seseorang menggunakan OVO untuk membayar makanan, yang ia rasakan bukanlah benda fisik, melainkan manfaat berupa kemudahan transaksi. Nilai utama dari jasa ini terletak pada pengalaman dan hasilnya. Yang kedua adalah inseparability atau tidak terpisahkan. Proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Saat pengguna menekan tombol bayar di aplikasi OVO, sistem langsung memproses transaksi pada saat itu juga. Tidak ada proses produksi terpisah seperti pada barang. Yang ketiga adalah variability atau keberagaman kualitas. Kualitas jasa bisa berbeda tergantung pada sistem, jaringan internet, kecepatan server, serta layanan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus menjaga konsistensi pelayanan. Dan yang keempat adalah perishability atau tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti. Jika sistem mengalami gangguan pada suatu waktu, kesempatan transaksi yang hilang tidak bisa dikembalikan. Karena karakteristik inilah, bisnis jasa memerlukan strategi manajemen dan pemasaran yang berbeda dibandingkan dengan bisnis barang. Selanjutnya adalah kontribusi sektor jasa tingkat internasional dan Indonesia. Yang pertama, kontribusi internasional. Secara global, sektor jasa telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, sektor jasa menyumbang lebih dari 70% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi modern tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian atau industri manufaktur, melainkan oleh sektor jasa seperti keuangan, teknologi informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan digital. Perkembangan internet dan teknologi digital semakin memperkuat dominasi sektor jasa. Fintech, e-commerce, dan platform digital tumbuh sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Yang kedua yaitu kontribusi Indonesia. Di Indonesia, sektor jasa menyumbang lebih dari setengah PDB nasional. Angka ini terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital. Layanan transportasi online, marketplace, hingga dompet digital seperti OVO menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi nasional. OVO berperan dalam mempercepat transaksi non-tunai, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung UMKM agar dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Selanjutnya, kontribusi sektor jasa pada perekonomian. Sektor jasa memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi melalui beberapa aspek. Yang pertama, penciptaan lapangan pekerjaan.
Perusahaan fintech seperti OVO membutuhkan tenaga kerja di bidang teknologi informasi, keamanan siber, pemasaran digital, analisis data, hingga layanan pelanggan. Selain itu, ekosistem digital yang terbentuk juga membuka peluang kerja tidak langsung, seperti merchant atau mitra usaha. Yang kedua, mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan adanya sistem pembayaran digital seperti KRIS, pelaku UMKM dapat menerima pembayaran secara cepat dan aman. Mereka tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian atau khawatir terhadap risiko uang palsu. Pencatatan transaksi juga menjadi lebih rapi dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Sistem pembayaran digital mengurangi biaya pencetakan dan distribusi uang tunai. Transaksi menjadi lebih cepat sehingga perputaran uang dalam perekonomian juga meningkat. Semakin cepat uang berputar, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perubahan jasa dari zaman dahulu hingga sekarang. Jika kita melihat ke masa lalu, sistem pembayaran sepenuhnya bergantung pada uang tunai. Semua transaksi dilakukan secara langsung dan tatap muka. Bank memiliki jam operasional terbatas dan pencatatan keuangan dilakukan secara manual. Namun, memasuki era digital, terjadi perubahan besar. Transaksi kini dapat dilakukan selama 24 jam tanpa batasan waktu dan tempat. Dengan smartphone, seseorang dapat membayar tagihan, membeli makanan, atau mentransfer uang hanya dalam hitungan detik. OVO merupakan contoh nyata transformasi tersebut. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, peningkatan akses internet, serta perubahan kebutuhan masyarakat yang menuntut layanan yang lebih cepat dan praktis. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan perubahan jasa. Ada beberapa faktor utama yang mendorong perubahan dalam sektor jasa. Yang pertama, perkembangan teknologi, seperti internet berkecepatan tinggi, smartphone, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Teknologi memungkinkan layanan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Yang kedua, regulasi pemerintah. Di Indonesia, sistem pembayaran digital diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Masyarakat modern menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan layanan tanpa kontak fisik. Pandemi COVID-19 bahkan mempercepat peralihan dari transaksi tunai ke transaksi digital. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Pertumbuhan bisnis jasa, khususnya di bidang fintech seperti OVO, tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor struktural dan dinamis yang mendorong perkembangan sektor ini. Yang pertama, faktor perubahan demografis. Indonesia sedang menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Mayoritas penduduk berada pada rentang usia 15-64 tahun, yang merupakan kelompok paling aktif secara ekonomi dan paling adaptif terhadap teknologi. Generasi milenial dan generasi Z menjadi kelompok dominan dalam penggunaan layanan digital. Mereka tumbuh bersama internet dan smartphone sehingga memiliki tingkat literasi digital yang tinggi. Bagi generasi ini, transaksi non-tunai bukan lagi hal baru, melainkan bagian dari gaya hidup. Kondisi ini menciptakan pasar yang sangat besar bagi layanan dompet digital seperti OVO. Semakin besar populasi yang melek teknologi, semakin besar pula potensi pertumbuhan bisnis jasa berbasis digital. Faktor yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli.
Pertumbuhan ekonomi nasional berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Ketika daya beli meningkat, pola konsumsi masyarakat juga berubah. Mereka tidak hanya membeli barang, tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Masyarakat modern cenderung memilih layanan yang cepat, praktis, aman, dan dapat diakses kapan saja. Dalam konteks ini, OVO hadir sebagai solusi yang mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari pembayaran makanan, transportasi, belanja online, hingga pembayaran tagihan. Semakin tinggi aktivitas konsumsi masyarakat, semakin besar pula volume transaksi digital. Hal ini mendorong pertumbuhan signifikan dalam sektor jasa keuangan digital. Faktor yang ketiga, perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi merupakan faktor paling dominan dalam mendorong pertumbuhan bisnis jasa modern. Beberapa perkembangan penting meliputi internet berkecepatan tinggi, 4G dan 5G, penetrasi smartphone yang luas, cloud computing, sistem keamanan siber yang lebih canggih, dan artificial intelligence untuk analisis data transaksi. Teknologi memungkinkan transaksi diproses dalam hitungan detik dengan tingkat keamanan tinggi. Selain itu, data pengguna dapat dianalisis untuk memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Tanpa perkembangan teknologi, layanan seperti OVO tidak mungkin berkembang secara masif. Situasi strategis di sektor jasa. Untuk memahami posisi strategis OVO, kita dapat menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, Strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan utama OVO adalah brand awareness yang tinggi. Sejak awal kemunculannya, OVO melakukan promosi besar-besaran dan bekerja sama dengan berbagai merchant besar. Hal ini membuat masyarakat familiar dengan merek OVO. Selain itu, OVO memiliki jaringan merchant yang luas, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, transportasi online, hingga UMKM kecil. Semakin banyak merchant yang menerima OVO, semakin tinggi nilai guna aplikasi tersebut bagi konsumen. Kekuatan lainnya adalah integrasi dalam ekosistem digital. OVO terhubung dengan berbagai platform e-commerce dan layanan digital lainnya, sehingga memperluas fungsinya tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup digital. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Di balik kekuatannya, OVO juga memiliki beberapa kelemahan strategis. Salah satunya adalah ketergantungan pada promosi seperti cashback dan diskon. Strategi ini memang efektif untuk menarik pengguna baru, namun dalam jangka panjang dapat menekankan profitabilitas perusahaan. Kelemahan lainnya adalah persaingan harga dan fitur yang sangat ketat. Jika kompetitor menawarkan promo yang lebih menarik, pengguna bisa dengan mudah berpindah platform karena biaya perpindahan relatif rendah. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang pertumbuhan OVO masih sangat besar. Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Tingkat adopsi pembayaran digital terus meningkat setiap tahun. Peluang lainnya adalah ekspansi layanan keuangan digital, seperti investasi, pinjaman digital, dan asuransi mikro. Dengan basis pengguna yang besar, OVO memiliki potensi untuk mengembangkan layanan finansial yang lebih luas. Selain itu, program pemerintah untuk mendorong transaksi non-tunai serta penggunaan kris memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka hingga ke daerah-daerah. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman utama berasal dari persaingan yang sangat agresif dalam industri vintage. Kompetitor terus berinovasi dalam fitur promosi dan kerjasama strategis. Ancaman lainnya adalah regulasi yang semakin ketat. Sistem pembayaran digital diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,
Setiap perubahan kebijakan dapat mempengaruhi model bisnis perusahaan. Selain itu, ancaman keamanan siber juga menjadi tantangan besar. Serangan digital atau kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan dalam waktu singkat. Pentingnya pemasaran jasa. Karena jasa bersifat tidak berwujud, pemasaran sangat penting untuk membangun kepercayaan. Karena jasa bersifat tidak terwujud, faktor kepercayaan menjadi fondasi utama. Dalam konteks OVO, pengguna mempercayakan uang mereka dalam bentuk saldo digital. Mereka harus yakin bahwa dana mereka aman, data pribadi terlindungi, sistem tidak mudah diretas, dan transaksi diproses secara akurat. Yang kedua, menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam industri vintage, biaya perpindahan pelanggan sangat rendah. Artinya, pengguna bisa dengan mudah mengunduh aplikasi lain jika merasa tidak puas. Karena itu, pemasaran jasa harus berfokus pada menciptakan loyalitas, bukan hanya menarik pengguna baru. OVO melakukan ini melalui program cashback, promo eksklusif, point reward, kerjasama dengan merchant besar. Yang ketiga, diferensiasi dari pesaing. Dalam pasar yang kompetitif, dengan pemain seperti GoPay, perusahaan harus memiliki keunikan. Pemasaran membantu perusahaan untuk menegaskan positioning mereka di pasar. Yang keempat, mengelola persepsi dan reputasi. Dalam bisnis jasa, persepsi seringkali lebih penting daripada realitas. Jika terjadi gangguan sistem atau isu keamanan, dampaknya bisa sangat besar terhadap reputasi. Karena itu, pemasaran juga mencakup manajemen komunikasi krisis, respon cepat terhadap keluhan, dan transparansi informasi. Strategi pemasaran OVO meliputi promo cashback, diskon merchant, kampanye digital, kerjasama dengan berbagai platform. Kesimpulan, sektor jasa merupakan tulang punggung ekonomi modern, baik secara global maupun di Indonesia. Perubahan teknologi, demografi, ekonomi, serta kebijakan pemerintah mendorong transformasi besar dalam industri jasa. OVO sebagai jasa di dompet digital menjadi contoh nyata bagaimana inovasi, pemasaran, dan adaptasi terhadap perubahan mampu menciptakan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Dinamika bisnis jasa akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat.